warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, redaksi Aceh TV kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi aktual dan merakyat dari Tanah Rencong. Untuk edisi lembaran kerja hari ini Senin 29 Maret 2021 bersama saya Jufrizal. Inilah laporan selengkapnya. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI Firly Bahuri menilai masalah kemiskinan di Provinsi Aceh bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab Gubernur Aceh. Menurutnya, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, sebab angka kemiskinan Aceh merupakan akumulatif dari sumbangan angka kemiskinan di kabupaten kota lainnya. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI Firly Bahuri saat menjawab pertanyaan pers terkait penggunaan dana otonomi khusus dan angka kemiskinan Aceh dalam acara pelantikan pengurus JMSI Aceh di Hotel Hermes Palace Sabtu. Dalam kesempatan itu, Firly meminta Gubernur Aceh segera menggelar rapat koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota untuk membahas masalah tersebut dan merumuskan solusinya. Begitupun dengan angka pengangguran. Firly menilai masalah tersebut berhubungan langsung dengan iklim investasi dan peluang lapangan pekerjaan. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengupayakan kemudahan melakukan usaha sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Aceh. Firly menyebutkan ada 3 syarat yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan. Pertama, harus adanya kepastian hukum dan keamanan serta keadilan. Kemudian, kondisi suatu daerah harus meyakinkan dan memberi peluang untuk pertumbuhan ekonomi, dan terakhir, pemerintah dan segenap unsur lainnya harus mampu menghadapi kondisi krisis seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Di provinsi itu adalah angka kumulatif registrasi dari seluruh kabupaten kota. Nah, ini saya pesan Pak Gubernur. Pak Gubernur setelah saya kembali, silakan Pak Gubernur rapat dengan bupati kepala daerah tentang mengatasi terkait dengan angka kemiskinan. Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansah meminta media, khususnya mereka yang terhimpun dalam JMSI, untuk ikut serta mengontrol pengelolaan dana otonomi khusus yang dilakukan pemerintah Aceh. Ia mengatakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja Aceh sudah dirumuskan dalam rancangan pembangunan jangka menengah. Nova mengatakan RPJM Aceh 2017-2022 merupakan produk hukum atau kanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh dan DPR Aceh. RPJM tersebut mengandung filosofi, program dan kegiatan yang semuanya telah diukur output dan outcome-nya. Karena itu, rencana yang telah dirumuskan tersebut harus ditaati secara bersama dan konsisten. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.